Shalom semuanya, selamat bertemu dalam ibadah online kita pagi ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kabar kita luar biasa. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia siap memberkati kita hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh datang lagi beribadah Tuhan. Keadaan situasi itu tidak membatasi kami, tidak akan menghalangi kami untuk kami menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Kau hadir dalam ibadah online kami hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa sembah kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara bagi Tuhan. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat hati kita, angkat suara kita, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembah Dia, haleluya Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia, mari muliakan Tuhan, tinggikan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari angkat pujian ini lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Kami rindu diubahkan Tuhan. Ubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku, amin Tuhan, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti
sepertimu. Kami mau jadi sepertimu Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, katakan dengan iman pujian ini, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi sepertimu. Ubah hati kami Tuhan, seperti hatimu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, karakter kami Tuhan serupa dengan karakter-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan hari demi hari Tuhan, sehingga kami sama seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar dia berkata-kata Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu mampu menguatkan kami, mampu memberikan jalan keluar buat kami, bahkan mampu menegur kami Tuhan, untuk kami semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Senang kembali bertemu dengan Jemaat yang dikasihi Tuhan di GBT City Blessing Church hari ini. Thank you buat Pastor Yusuf Agustian, dan thank you juga buat Pastor Jamie, sekeluarga yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan di minggu ini. Tema minggu ini adalah tema yang sedikit saya nggak suka, karena tema ini menjadi kelemahan terbesar dalam hidup saya, yaitu bicara tentang self-control. Tapi saya percaya ketika Pastor Yusuf dan Pastor Jamie memberikan tema ini buat saya, berarti Tuhan sedang bicara juga buat saya, dan Tuhan juga sedang bicara buat Bapak Ibu semua. Mari kita buka firman Tuhan hari ini dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32, ayat yang diberikan buat saya hari ini.
Sekali lagi, Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Alkitab berkata demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan, tuntunan Tuhan sepanjang minggu ini buat kami semua. Dan biarkan tema firman Tuhan hari ini bicara buat kami semua, terlebih bicara buat hamba-Mu, supaya di hari-hari ke depan kami boleh menjalani hidup kami, bukan sebagai orang-orang yang kalah, tapi kami berjalani hidup kami sebagai orang-orang yang menang. Karena ada Roh-Mu yang Tuhan berikan buat setiap kami, yang menuntun setiap langkah-langkah kami, berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Buka hati kami, berikan kami hati seorang murid, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan yang kami dengar hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, seorang pernah memberikan ada 5 cara dalam hidup kita, bagaimana kalau kita melakukan kelima hal ini, kita akan menjadi orang yang paling banyak menyia-nyiakan waktu. Dia berkata kalau kita melakukan 5 hal ini, kita akan masuk Guinness Book of Record, menjadi orang yang paling banyak membuang-buang waktu dalam kehidupan kita. Yang pertama dia berkata, ketika kita bangun pagi, bangunlah dengan banyak rasa khawatir. Dia berkata, bangun pagi-pagi dan tingkatkan kekhawatiran dalam hidup Anda, tentang keuangan Anda, tentang sekolah, tentang perusahaan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang masa depan. Apapun yang dalam kehidupan kita, ketika kita bangun pagi, pandangi hari itu dengan kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apapun juga dalam hidup kita, maka dia berkata kita akan membuang-buang waktu dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab berkata orang yang khawatir itu dia tidak akan pernah menambahkan satu hasta saja dari perjalanan hidupnya. Ketika kita khawatir dalam hidup kita, biasanya kekhawatiran itu yang akan menggerogoti sukacita kita, menggerogoti damai sejahtera kita, menggerogoti tindakan kita, menggerogoti keputusan kita. Dan dia berkata bangunlah pagi-pagi dengan rasa khawatir tentang apapun. Maka sepanjang hari itu akan menjadi hari-hari yang sia-sia. Kita nggak akan pernah berani membuat keputusan, kita nggak akan pernah berani mengambil sebuah tindakan, dan hari-hari dalam hidup kita menjadi hari-hari yang penuh dengan kesedihan. Dia berkata kita akan buang banyak waktu kita. Yang kedua dia berkata bagaimana cara kita membuang-buang waktu, buat keputusan yang tidak pernah dipikir. Jadi setiap kali kita membuat keputusan, respon saja. Reaktif aja, setiap kali ada tindakan langsung buat keputusan, setiap kali ada sesuatu langsung buat keputusan, setiap kali ada sesuatu langsung buat keputusan. Dan setiap kali kita buat keputusan dalam hidup kita, nggak usah dipikir. Kenapa ketika kita tidak berpikir maka kita akan membuang-buang waktu dalam hidup kita? Karena kita akan cenderung mengulang kesalahan yang sama, membuat keputusan yang kadang-kadang kurang tepat, kurang bijak, sehingga kita harus mundur lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Alkitab berkata, keledai aja, orang binatang yang dianggap paling bodoh, pepatah dunia berkata, keledai aja nggak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Nah, berapa banyak dalam hidup kita yang kadang-kadang ketika kita membuat keputusan yang kita buat, kita nggak berpikir matang. Keputusan kita berdasarkan emosi, berdasarkan amarah, kita cenderung menjadi orang yang responsif, reaktif. Setiap kali ada sesuatu terjadi dalam hidup kita. Nah, pesan saya buat Bapak Ibu hari ini, jangan pernah membuat keputusan ketika kita dalam keadaan marah, ketika kita dalam keadaan emosi, karena keputusan yang kita buat waktu kita emosi akan kita sesali di sepanjang kehidupan kita. Saya juga mengingat diri saya sendiri dalam hidup saya, supaya ketika saya marah, ketika saya emosi, ketika saya kecewa, saya tidak akan pernah membuat keputusan. Dan saya tidak akan pernah mengeluarkan perkataan. Karena saya tahu perkataan saya waktu emosi akan menyakitkan, keputusan yang saya buat ketika saya emosi pasti akan keputusan yang salah karena tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang. Dia berkata kalau kita membuat keputusan yang tidak pernah dipikir,
maka kita akan membuang-buang waktu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia berkata hampir seluruh waktu yang kita lalui adalah berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita buat. Yang ketiga, bagaimana cara kita membuang-buang waktu dalam kehidupan kita? Konsentrasikan pikiran kita untuk menjadi kaya. Fokus dalam hidup ini melihat kesuksesan orang lain, melihat keberhasilan orang lain, sehingga kita akan terus mengejar kesuksesan mereka, mengejar karir mereka, sehingga kita nggak pernah puas dengan apa yang kita punya. Mata kita, hati kita selalu terfokus pada keberhasilan orang lain. Dan dia berkata fokuslah dalam hidup kita untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena kekayaan itu tidak berbicara tentang jumlah yang kita punya, tapi sebetulnya kekayaan itu berbicara tentang sikap hati. Kalau kita fokus dalam kehidupan kita hanya untuk menjadi orang yang kaya, maka kita akan menyia-nyiakan waktu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kekayaan itu nggak ada batasnya. Kekayaan itu nggak ada endingnya. Orang kalau udah punya sesuatu dalam hidupnya selalu pengen ada sesuatu yang lain. Nah hari-hari ini kan semua lagi senang main sepeda tuh. Saya lihat salah satu pastor Anda lagi sibuk main sepeda tuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Teman saya bilang gini nih, dulu waktu aku susah, waktu aku sekolah, semua teman-temanku udah naik sepeda motor. Aku naiknya sepeda. Jadi setiap kali aku lihat teman-temanku naik sepeda motor, aku naik sepeda, aku bilang suatu hari aku akan punya sepeda motor. Terus satu kali aku bisa beli sepeda motor, dan waktu aku sudah beli sepeda motor, teman-temanku beli mobil. Aku kerja keras supaya aku bisa punya mobil. Nah sekarang ketika aku punya mobil, teman-temanku main sepeda. Nggak tahu nih maunya apa nih. Nah kalau kita fokus dalam hidup kita untuk menjadi kaya, mengejar sesuatu dalam kehidupan kita, kekayaan itu nggak ada batasnya. Orang yang mengejar kekayaan dan kekuasaan dalam hidupnya, dia akan membuang-buang banyak waktu dengan keluarganya, menikmati kehidupannya secara pribadi. Karena kekayaan yang kita kejar itu nggak ada limitnya, nggak ada batasnya. Hari ini kita sampai di titik ini, besok kita akan melangkah ke titik yang satunya lagi. Kita udah sampai di titik yang satunya, kita akan melangkah lagi ke titik yang satunya. Kenapa? Karena kekayaan itu nggak ada batasnya. Yang keempat, dia berkata kalau kita ingin membuang-buang waktu dalam kehidupan kita, bandingkan diri kita dengan orang lain. Halo? Dia berkata bagaimana cara kita membuang-buang waktu dalam kehidupan kita, bandingkan diri kita dengan orang lain. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah di gereja saya sebagaimana supaya kita stay the course, jangan pernah membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Kenapa? Karena semua orang punya kesuksesannya sendiri, semua orang punya journey-nya sendiri, semua orang punya perjalanan hidupnya sendiri. Kalau kita terjebak dalam kehidupan kita membandingkan diri kita terus dengan kehidupan orang lain, maka sepanjang hidup kita akan membuang-buang waktu karena kita nggak akan pernah bisa menjadi seperti orang itu. Karena setiap kita diciptakan berbeda, setiap kita diciptakan unik, setiap kita diciptakan dengan standar khusus yang Tuhan ciptakan. Makanya Tuhan berkata kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Semua kita punya standar yang berbeda, punya kesuksesan yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya personality yang berbeda. Seorang bijak berkata, jadilah dirimu sendiri, jangan pernah mati sebagai orang kopian. Jangan pernah suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena hidupnya kita bukan hidupnya orang lain, dan hidupnya orang lain bukan hidupnya kita. Kalau kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, maka sepanjang hidup dalam hidup kita akan terus membuang-buang waktu. Anda nggak bisa mempercantik diri kita ketika kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah teman-teman, saya akan fitness dan saya akan bandingkan diri saya dengan Adere. Wah, saya akan frustasi sepanjang hidup saya. Kenapa dari postur aja udah berbeda antara saya dengan Adere. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi saya suka bandingkan diri saya dengan artis Korea. Supaya saya cukup ganteng seperti artis-artis Korea. Please jangan ketawa dan jangan bully saya hari ini. Oke, hal yang kelima yang kita lakukan, bagaimana cara kita membuang-buang waktu, orang ini berkata adalah buat daftar tentang musuh-musuh Anda. Dia berkata bagaimana cara kita bisa membuang-buang waktu dalam hidup kita. Setiap kali kita bangun, kita buat daftar tentang orang-orang yang kita benci. Terus tulis nama mereka satu persatu, dan sepanjang hari itu kita pikirkan terus tentang mereka, pikirkan terus tentang mereka. Dia berkata kita akan cenderung menjadi orang-orang yang
membuang-buang waktu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Anda akan benar-benar terpaku dan terus memikirkan tentang musuh Anda, apa yang sudah mereka lakukan dan bagaimana cara Anda untuk membalas mereka. Sepanjang kehidupan kita akan memikirkan bagaimana cara kita membalaskan dendam, dan kita akan terus mengingat-ingat apa yang mereka pernah lakukan dalam kehidupan kita. Orang ini berkata, maka kita akan menjadi orang yang paling banyak menyia-nyiakan waktu dalam kehidupan kita. Makanya kalau saya melihat dari 5 hal ini, dari bagaimana dia katakan dari poin yang pertama, banyak khawatir, membuat keputusan yang tidak dipikir, konsentrasikan pikiran kita menjadi kaya, bandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain, buat daftar tentang musuh-musuh kita. Inti dari semuanya ini, kita bisa mengatasi kelima hal ini, kita bisa menjadi orang yang sangat bijak, menjadi orang yang menang dalam kehidupan kita, kalau kita belajar untuk self control. Bagaimana supaya kita belajar untuk menguasai diri kita, sehingga kekhawatiran itu tidak menguasai kita. Kita belajar untuk menguasai diri kita, sehingga setiap kali kita membuat keputusan, keputusan yang kita buat tidak menjadi keputusan yang buru-buru. Nanti saya akan kasih tahu bahwa orang yang menguasai diri, dia tahu waktu yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat. Ketika kita mampu menguasai diri kita, maka kita nggak akan terjebak untuk ingin menjadi kaya. Kita nggak akan pernah membiarkan kekuasaan, kekayaan itu menguasai kehidupan kita. Makanya namanya penguasaan diri. Penguasaan diri itu artinya kita yang menguasai diri kita, bukan ada sesuatu yang menguasai kita. Bukan ada amarah, bukan ada kekecewaan, bukan ada kebencian, bukan ada keinginan menjadi kaya, bukan ada keserakahan. Semua hal-hal yang buruk tidak menguasai kita. Bahkan dalam Alkitab dalam bahasa yang lain berkata, orang yang menguasai diri adalah orang yang hidupnya dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita bisa menguasai diri, maka kita nggak akan pernah terjebak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena pembandingan itu menjadi musuh terbesar dalam keberhasilan kita, kesuksesan kita. Ketika kita mampu menguasai diri kita nggak akan pernah membiarkan perkataan orang lain, kehidupan orang lain, gaya hidup mereka, itu menguasai kehidupan kita. Kalau kita mampu menguasai diri, maka kita nggak akan pernah membiarkan musuh-musuh kita untuk mendominasi kehidupan kita. Nah, hari ini Alkitab berkata orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan, tetapi orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Menarik, kunci keberhasilan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita mampu untuk menguasai diri. Salah satu kunci kesuksesan yang terbaik dalam kehidupan kita adalah ketika kita mampu menguasai diri kita. Karena penguasaan diri itu adalah butuh sebuah perjuangan yang panjang dalam kehidupan kita. Orang yang menguasai diri bukan berarti orang yang gak pernah marah. Orang yang menguasai diri bukan berarti dia gak pernah tersinggung. Orang yang menguasai diri bukan berarti dia gak pernah tersakiti. Orang yang menguasai diri bukan berarti orang yang gak pernah terjebak dengan pembandingan diri. Tetapi orang yang menguasai diri, dia tidak akan pernah membiarkan amarah, kekecewaan, sakit hati, tekanan yang menguasai kehidupan kita. Sekali lagi, menguasai diri bukan berarti tidak pernah marah, tidak pernah emosi, tetapi tidak membiarkan amarah yang muncul, yang keluar, itu menguasai kehidupan kita. Alkitab tadi berkata, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan, tapi orang yang menguasai diri bukan hanya disebut pahlawan, tapi dia bisa merebut sebuah kota dalam hidupnya. Bapak Ibu masih ingat zaman dulu ketika surat ini ditulis oleh Salomo, orang-orang atau negara-negara pada waktu itu punya sebuah tembok yang besar, tembok yang tinggi. Setiap kota, kesuksesan sebuah kota, kemakmuran sebuah kota, keberhasilan sebuah kota, kekayaan sebuah kota, itu semua tergantung daripada temboknya. Semakin kuat temboknya, semakin kuat kotanya. Semakin kuat temboknya,
semakin aman kotanya. Jadi sebelum seseorang itu merebut sebuah kota, yang pertama yang harus mereka taklukkan adalah temboknya. Dan bayangkan kalau orang itu nggak bisa menguasai diri, maka dia nggak akan pernah bisa merebut sebuah kota. Itu yang Alkitab berkata. Oleh sebab itu keunggulan manusia itu bukan terletak pada kekuatan fisiknya. Jadi kehebatan kita, sebetulnya kekuatan kita, itu keunggulan kita bukan ditentukan pada kekuatan fisiknya. Tetapi ditentukan oleh seberapa jauh kita bisa menguasai kehidupan kita. Menguasai diri kita sendiri. Nah, orang yang menguasai diri, dia memiliki kesabaran menantikan waktu yang tepat. Saya katakan amin. Orang yang menguasai diri memiliki kesabaran menantikan waktu yang tepat. Kapan dia harus mengambil sebuah keputusan, kapan dia harus membuat sebuah pukulan, kapan dia harus membuat sebuah tindakan. Jadi orang yang menguasai diri memiliki kesabaran untuk menantikan waktu yang paling tepat ketika dia harus membuat sebuah tindakan. Beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah film berjudul Real Steel. Real Steel itu menceritakan kisah pertarungan antar robot. Pada waktu itu seorang anak akhirnya menemukan sebuah robot yang dianggap dan dibuang di tempat sampah, kemudian dia bawa pulang sama dia diperbaiki. Ternyata robot ini unik, digerakkan bukan hanya bisa lewat remote tapi juga digerakkan lewat sebuah sensor gerakan tubuh. Jadi robot yang kecil ini bisa digerakkan oleh remote-nya tapi juga digerakkan oleh sensor sebuah tubuh. Dan akhirnya robot ini diajak bertanding oleh anak ini, dan anak ini punya seorang papa yang sudah bercerai dengan mamanya. Tapi dia cinta sekali dengan papanya, dia hidup baik dengan papanya, dan papanya ini dulu seorang petinju, seorang atlet tinju, dan singkat cerita akhirnya dia tidak bertinju lagi. Karena dia frustasi dan yang lain, dan akhirnya dia tinggal sama anak ini, anak ini akhirnya mengikuti papanya kemanapun papanya pergi. Nah, singkat cerita mereka ikut sebuah turnamen tinju dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di final mereka bertemu dengan seorang atau sebuah robot yang sangat besar, kalau nggak salah namanya Zeus. Dan mereka bertempur di situ, mereka bertarung di situ. Dan waktu digerakkan lama-kelamaan ternyata Zeus itu besar sekali, hebat sekali, dan robot kecil ini udah jatuh beberapa kali tapi tetap bisa bangun lagi, dan satu kali remote-nya udah nggak bisa digerakkan dan harus lewat sensor mata. Nah, di pertarungan terakhir ketika Zeus pukul terus, robot yang kecil ini terus bertahan. Anaknya ini bilang sama papanya, "Pa, waktunya pukul." Papanya bilang, belum waktunya, dia bertahan terus. Sampai Zeus ini pukul lama-kelamaan, Zeus ini mulai kehabisan tenaga. Klek. Papanya masih terus bertahan. Terus dia bilang sama anaknya, "Now is the time." Sekarang waktunya. Kemudian dia ambil, dia pukul. Dan robot yang kecil ini bisa menang. Kenapa? Karena dia bisa menguasai dirinya dari awal pertempuran. Dan dia tahu waktu yang tepat, kapan dia harus memukul, kapan dia harus membuat sebuah tindakan. Orang yang menguasai diri memiliki kesabaran menantikan waktu yang tepat dalam hidupnya. Nah, tempat yang paling tepat untuk melatih penguasaan diri kita adalah sebuah tekanan, masalah, keberhasilan. Dan saya percaya waktu-waktu ini diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Untuk kita terus belajar untuk menguasai diri kita. Supaya amarah, putus asa, kekhawatiran itu tidak menggerogoti kita. Situasi tidak akan pernah mengubah kehidupan kita. Kalau kita bisa menguasai diri, justru situasi menjadi alat yang efektif untuk Tuhan melatih kehidupan kita. Supaya kehidupan bisa naik terus bersama-sama dengan Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, penguasaan diri itu selalu memberikan kekuatan dan ketahanan untuk kita bisa berjalan di tengah-tengah segala musim yang kita hadapi. Bisa katakan amin? Penguasaan diri memberikan sebuah kekuatan dan ketahanan ketika kita bisa melangkah. Makanya Alkitab berkata orang yang menguasai diri seperti orang yang merebut sebuah kota. Orang yang sabar seperti seorang pahlawan yang kuat, yang hebat, punya kekuatan. Tetapi orang yang menguasai diri bukan hanya pahlawan, tapi dia bisa merebut sebuah kota. Kenapa? Karena dia punya kekuatan, dia bukan hanya punya kekuatan, tetapi dia punya sebuah daya tahan juang yang sangat tinggi dalam hidupnya. Saya pengen tutup dengan sebuah serial Korea berjudul Itaewon Class.
Ada berapa banyak Bapak Ibu dan teman-teman yang nonton Itaewon Class? Ini adalah serial Korea kedua yang saya nonton setelah setelah Descendant of the Sun. Dan teman saya mempromosikan film ini dan dia berkata ini film bagus banget. Nah, film ini menceritakan kisah seorang pemuda yang bernama Park Serui. Dan saya nggak perlu jadi spoiler buat Bapak Ibu yang belum nonton. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen nonton, silakan Bapak Ibu nonton. Dan bagi saya Park Serui adalah orang yang sangat baik. Dia punya sebuah daya tahan yang tinggi dalam hidupnya. Dia marah, dia kecewa, tapi dia punya tujuan, ingin menaklukkan sesuatu. Dan itu yang membuat dia terus bertahan dan sampai akhirnya dia bisa sampai di posisi yang tinggi. Dia bisa mengalahkan pesaingnya Jangga. Karena walaupun sebetulnya ada sebuah hal yang sangat buruk yang menguasai dia, yaitu amarah dan kebencian. Tapi saya melihat bagaimana ketika ada tekanan, ada masalah, dia cukup bisa menguasai dirinya dengan sangat baik. Sehingga dia tidak membiarkan rasa frustasi, kecewa, tekanan itu yang menguasai dia. Tapi dia terus berjuang sampai akhirnya dia bisa mengalahkan Jangga. Ingat, penguasaan diri itu memberikan kekuatan dan ketahanan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, saya berdoa dengan sungguh supaya Roh Kudus penuh dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena kitab Galatia berkata demikian, salah satu dari buah roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karakter yang ada di dalam buah roh adalah penguasaan diri. Saya berdoa dengan sungguh supaya Roh Kudus penuh dalam hidup saudara, sehingga melewati musim yang gak umum, tekanan yang gak umum hari-hari ini, terus ada penguasaan diri dalam kehidupan kita yang memberikan kekuatan dan ketahanan untuk kita terus bisa berjalan. Dan saya percaya Bapak Ibu akan menjadi orang yang merebut kota dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan memberkati, mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur hari ini Tuhan buat firman-Mu. Dan biarkan firman-Mu bicara penuh dalam hidup kami. Mungkin beberapa hari yang lalu kami menjadi orang yang temperamental, emosional. Kami seringkali gak puas dengan diri kami sendiri. Kami tidak bisa menguasai emosi kami gak bisa menguasai hasrat kami gak bisa menguasai hawa nafsu kami. Tapi hari ini kami minta Roh Kudus penuh dalam hidup kami. Roh-Mu yang Tuhan beri dalam hidup kami bekerja maksimal. Sehingga kami bisa menguasai diri kami, karena kami percaya penguasaan diri adalah salah satu kunci kesuksesan yang terbesar dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak bisa merebut sesuatu, gak bisa merebut prestasi, merebut karir, merebut pekerjaan. Karena kami gampang putus asa, gampang menyerah, kami gak bisa menguasai diri kami. Tapi kami membiarkan kebencian, putus asa menggerogoti kehidupan kami. Dan hari-hari ini biarkan Roh-Mu itu penuh dalam hidup kami. Supaya kami punya kekuatan, kami punya kemampuan. Dan kami sabar untuk menunggu waktu yang tepat ketika kami akan membuat sebuah keputusan yang penting dalam hidup kami. Berdoa buat hari ini, buat Pak Yusuf, buat Pak Jamie, sekeluarga bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Tuhan terus memberkati mereka. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan dari gereja Bethel Tabernacle City Blessing Church, supaya Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana. Biarkan damai Tuhan, sukacita Tuhan itu penuh dalam kehidupan kami semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Membekali kita untuk kita terus belajar seturut firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang setia melayani kita bersama-sama. Pastor Indra yang ada di Semarang, terima kasih Pastor. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Saudara, mari kita terus semangat. Kita menjalani hari-hari kita mempraktekkan setiap firman yang sudah kita terima. Dan yakinlah berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Berkat sukacita, berkat semangat untuk menjalani hari-hari. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita saat ini. Saya jemput kita semua berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang sangat indah dalam ibadah saat ini. Memberikan semangat kepada kami, memberikan tuntunan bagi hidup kami, untuk kami mau belajar terus dan mempraktekkan setiap firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami.
Tuhan memberkati setiap yang terlibat akan terselenggaranya ibadah saat ini. Berkati mereka semuanya. Dan umat-Mu dimanapun berada, setiap yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati. Tuhan menolong memulihkan, dan biarlah melalui hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Mereka yang bekerja, Tuhan boleh memberkati pekerjaan mereka. Memberkati bisnis mereka. Yang studi, Tuhan berkati studi mereka. Yang beraktivitas di rumah, Tuhan memberkati aktivitas mereka. Dan Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi hidup kami. Segala masalah yang ada. Dan biarlah kami boleh menyerahkan kepada Tuhan. Dan kami boleh percaya Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Dan kami percaya ada jalan keluar bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan buat keadaan bangsa negara kami, pemerintah kami. Tuhan terus menolong memulihkan. Orang yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan menyembuhkannya. Ekonomi boleh semakin bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Sepanjang minggu ini kami jalani hari-hari kami bersama dengan Engkau dengan penuh semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan buat pelayanan misi dimanapun berada. Tuhan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami melaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara kekasih, mari bersama kita angkat tangan kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mohonkan berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus mempercayai katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di waktu yang akan datang.